Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran YouTube kami. Pada video kali ini kita akan menjelajahi sebuah kisah yang menakjubkan dalam Islam, yaitu kisah yang tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 9-26, yaitu kisah Ashabul Kahfi atau penghuni gua. Kisah ini penuh dengan keajaiban dan hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Ashabul Kahfi adalah kelompok pemuda beriman yang tinggal di Roma pada masa Raja Dikianius, yang dikenal karena ketidakadilan dan kesombongannya, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Ini karena selama masa pemerintahannya, Raja Dikianius tidak pernah merasakan sakit atau bahkan hanya berkeringat. Sahabat Al-Faidah, Raja Dikianius memiliki 6 pelayan yang selalu berada di sisinya. Para pelayan tersebut bernama Tamlicho, Muksalminah, dan Mikaslimina, dan mereka selalu berdiri di sisi kanan raja. Sementara yang berada di sisi kiri raja yaitu bernama Martelius, Sidemius, dan Casitius. Pada hari perayaan ulang tahunnya, sang raja sedang duduk di singgasana dengan sebuah mahkota di kepalanya. Tiba-tiba seorang panglima memberitahunya bahwa pasukan asing telah menyerbu wilayah kerajaannya dan bermaksud untuk memulai perang dengan raja. Raja sangat sedih dan bingung sehingga mahkota yang dikenakannya jatuh dari kepalanya sebelum dia menyadarinya. Kemudian raja sendiri jatuh dari singgasananya. Seorang pelayan berdiri di sebelah kanan. Seorang yang cerdas bernama Tamlicho memperhatikan keadaan raja dengan penuh perhatian. Dia berpikir sejenak dan berkata pada dirinya di dalam hati, jika Dikianius benar-benar Tuhan yang dia akui, dia tidak boleh bersedih, tidur, atau buang air besar. Ini bukan sifat-sifat Tuhan. Keenam pelayan raja bergiliran mengadakan pertemuan di tempat salah satunya setiap hari. Suatu hari, giliran Tamlicho yang dikunjungi 5 temannya. Mereka berkumpul di rumah Tamlicho untuk makan dan minum. Tetapi Tamlicho sendiri tidak makan dan minum. Temannya bertanya, "Hei Tamlicho, kenapa kamu tidak makan dan tidak mau minum?" "Teman-temanku, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Itu membuatku tidak mau makan, minum, atau tidur." Teman-temannya mendesak, "Apa yang membuatmu kesal, wahai Tamlicho?" "Saya sudah lama memikirkan langit. Kemudian saya bertanya pada diri sendiri, siapa yang mengangkatnya sebagai atap yang selalu aman dan terawat, tanpa pilar untuk digantung dari atas dan menopangnya dari bawah? Siapa yang menjalankan matahari dan bulan di langit? Siapa yang menghiasi langit dengan bintang bertaburan?" Dan kemudian saya berpikir tentang bumi ini. Siapakah yang membentangkannya di cakrawala? Siapa yang menopangnya dengan gunung agar tidak goyang-goyang atau miring? Aku berpikir lama, siapakah yang mengeluarkanku dari rahim ibuku? Siapa yang menjaga hidupku dan memberi makanku? Pasti ada yang membuat semua ini, tentu saja bukan Dikianius. Teman-teman Tamlicho kemudian berlutut di hadapannya. Kedua kaki Tamlicho dicium sambil berkata, "Wahai Tamlicho, di dalam hati kami, sekarang kami merasakan sesuatu di dalam hatimu. Jadi tunjukkanlah kami jalan keluar." "Saudaraku," jawab Tamlicho, "baik Anda maupun saya tidak dapat menemukan alasan selain melarikan diri dari raja yang zalim itu dan bertemu dengan raja yang menciptakan langit dan bumi." "Kami setuju dengan pendapatmu," sahut teman-temannya. Tamlicho lalu berdiri, terus beranjak pergi untuk menjual buah kurma, dan akhirnya berhasil mendapatkan uang sebanyak 3 dirham. Uang itu kemudian diselipkan dalam kantong baju, lalu berangkat berkendara kuda bersama-sama dengan 5 orang temannya. Setelah berjalan 3 mil jauhnya dari kota, Tamlicho berkata kepada teman-temannya, "Saudara-saudara, kita sekarang sudah terlepas dari raja dunia dan dari kekuasaannya. Sekarang turunlah kalian dari kuda dan marilah kita berjalan kaki.
Mudah-mudahan Allah akan memudahkan urusan kita serta memberikan jalan keluar. Mereka turun dari kudanya masing-masing, lalu berjalan kaki sejauh 7 parsah, sampai kaki mereka bengkak berdarah karena tidak biasa berjalan kaki sejauh itu. Tiba-tiba datanglah seorang penggembala menyambut mereka. Kepada penggembala itu mereka bertanya, "Hei penggembala, apakah engkau mempunyai air minum atau susu?" "Aku mempunyai semua yang kalian inginkan," sahut penggembala itu. "Tapi kulihat wajah kalian semuanya seperti kaum bangsawan. Aku menduga kalian itu pasti melarikan diri. Coba beritahukan kepadaku bagaimana cerita perjalanan kalian itu." "Ah, susahnya orang ini," jawab mereka. "Kami sudah memeluk suatu agama. Kami tidak boleh berdusta. Apakah kami akan selamat jika kami mengatakan yang sebenarnya?" "Ya," jawab pengembala itu. Tamliho dan teman-temannya lalu menceritakan semua yang terjadi pada diri mereka. Mendengar cerita mereka, pengembala itu segera bertekuk lutut di depan mereka, dan sambil menciumi kaki mereka, ia berkata, "Dalam hatiku sekarang terasa sesuatu seperti yang ada dalam hati kalian. Dan berhenti sajalah dulu di sini. Aku hendak mengembalikan kambing-kambing itu kepada pemiliknya. Nanti aku akan segera kembali lagi kepada kalian." Tamliho bersama teman-temannya berhenti. Pengembala itu segera pergi untuk mengembalikan kambing-kambing gembalaannya. Tak lama kemudian ia datang lagi berjalan kaki diikuti oleh seekor anjing miliknya. Anjing itu melihat kepada Tamliho dan teman-temannya, lalu duduk di atas 2 kaki belakang, menggeliat dan mengucapkan kata-kata dengan lancar dan jelas sekali. "Hei orang-orang, mengapa kalian hendak mengusirku? Padahal aku ini bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu apapun baginya. Biarlah aku menjaga kalian dari musuh, dan dengan berbuat demikian aku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Anjing itu akhirnya dibiarkan saja. Mereka lalu pergi. Pengembala tadi mengajak mereka naik ke sebuah bukit, lalu bersama mereka mendekati sebuah gua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut supaya mencabut nyawa mereka. Kepada masing-masing orang dari mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan 2 malaikat untuk membalik-balik tubuh mereka dari kanan ke kiri. Allah lalu memerintahkan matahari supaya pada saat terbit condong memancarkan sinarnya ke dalam guha dari arah kanan, dan pada saat hampir terbenam supaya sinarnya mulai meninggalkan mereka dari arah kiri. Suatu ketika, waktu Raja Dicyanus baru saja selesai berpesta, ia bertanya tentang 6 orang pembantunya. Ia mendapat jawaban bahwa mereka itu melarikan diri. Raja Dicyanus sangat marah. Bersama 80.000 pasukan berkuda, ia cepat-cepat berangkat menyelusuri jejak 6 orang pembantu yang melarikan diri. Ia naik ke atas bukit, kemudian mendekati gua. Ia melihat 6 orang pembantunya yang melarikan diri itu sedang tidur berbaring di dalam gua. Ia tidak ragu-ragu dan memastikan bahwa 6 orang itu benar-benar sedang tidur. Kepada para pengikutnya ia berkata, "Kalau aku hendak menghukum mereka, tidak akan kujatuhkan hukuman yang lebih berat dari perbuatan mereka yang telah menyiksa diri mereka sendiri di dalam gua. Panggillah tukang-tukang batu supaya mereka segera datang kemari." Setelah tukang-tukang batu itu tiba, mereka diperintahkan menutup rapat pintu gua dengan batu-batu dan jis. Jis adalah bahan semacam semen. Selesai dikerjakan, Raja berkata kepada para pengikutnya, "Katakanlah kepada mereka yang ada di dalam gua, kalau benar-benar mereka itu tidak berdusta, supaya minta tolong kepada Tuhan mereka yang ada di langit, agar mereka dikeluarkan dari tempat itu." Dalam gua tertutup rapat itu, mereka tinggal selama 309 tahun. Setelah masa yang amat panjang itu lampau, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi nyawa mereka. Pada saat matahari sudah mulai memancarkan sinar, mereka merasa seakan-akan baru bangun dari tidurnya masing-masing. Yang seorang berkata kepada yang lainnya,
Malam tadi kami lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pergi ke mata air. Setelah mereka berada di luar gua, tiba-tiba mereka lihat mata air itu sudah mengering kembali, dan pepohonan yang ada pun sudah menjadi kering semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka mulai merasa lapar. Mereka saling bertanya, siapakah di antara kita ini yang sanggup dan bersedia berangkat ke kota, membawa uang untuk bisa mendapatkan makanan? Tetapi yang akan pergi ke kota nanti supaya hati-hati benar, jangan sampai membeli makanan yang dimasak dengan lemak babi. Tamliho kemudian berkata, hei saudara-saudara, aku sajalah yang berangkat untuk mendapatkan makanan. Tetapi, hei pengembala, berikanlah bajumu kepadaku, dan ambillah bajuku ini. Setelah Tamliho memakai baju pengembala, ia berangkat menuju ke kota. Sepanjang jalan, ia melewati tempat-tempat yang sama sekali belum pernah dikenalnya. Melalui jalan-jalan yang belum pernah diketahui, setibanya dekat pintu gerbang kota, ia melihat bendera hijau berkibar di angkasa, bertuliskan, tiada Tuhan selain Allah dan Isa adalah Ruh Allah. Tamliho berhenti sejenak memandang bendera itu sambil mengusap-usap mata. Lalu berkata seorang diri, kusangka aku ini masih tidur. Setelah agak lama memandang dan mengamati bendera, ia meneruskan perjalanan memasuki kota. Dilihatnya banyak orang sedang membaca Injil. Ia berpapasan dengan orang-orang yang belum pernah dikenal. Setibanya di sebuah pasar, ia bertanya kepada seorang penjual roti, hei tukang roti, apakah nama kota kalian ini? Apesus, sahut penjual roti itu. Siapakah nama raja kalian? Tanya Tamliho lagi. Abdurrahman, jawab penjual roti. Kalau yang kau katakan itu benar, urusanku ini sungguh aneh sekali. Ambillah uang ini dan berilah makanan kepadaku. Melihat uang itu, penjual roti keheran-heranan, karena uang yang dibawa Tamliho itu uang zaman lampau, yang ukurannya lebih besar dan lebih berat. Penjual roti lalu berkata kepada Tamliho, aduhai, alangkah beruntungnya aku, rupanya engkau baru menemukan harta karun. Berikan sisa uang itu kepadaku, kalau tidak engkau akan kuhadapkan kepada raja. Aku tidak menemukan harta karun. Uang ini kudapat 3 hari yang lalu dari hasil penjualan buah kurma seharga 3 dirham. Aku kemudian meninggalkan kota karena orang-orang semuanya menyembah Dikyanus. Penjual roti itu marah, lalu berkata, apakah setelah engkau menemukan harta karun masih juga tidak rela menyerahkan sisa uangmu itu kepadaku? Lagi pula, engkau telah menyebut-nyebut seorang raja durhaka yang mengaku diri sebagai Tuhan, padahal raja itu sudah mati lebih dari 300 tahun yang silam. Apakah dengan begitu engkau hendak memperolok-olok aku? Tamliho lalu ditangkap, kemudian dibawa pergi menghadap raja. Raja yang baru ini seorang yang dapat berpikir dan bersikap adil. Raja bertanya kepada orang-orang yang membawa Tamliho, bagaimana cerita tentang orang ini? Dia menemukan harta karun, jawab orang-orang yang membawanya. Kepada Tamliho, raja berkata, engkau tak perlu takut. Nabi Isa alaihissalam memerintahkan supaya kami hanya memungut 1/5 saja dari harta karun itu. Serahkanlah yang 1/5 itu kepadaku dan selanjutnya engkau akan selamat. Tamliho menjawab, Baginda, aku sama sekali tidak menemukan harta karun. Aku adalah penduduk kota ini. Raja bertanya sambil keheran-heranan, engkau penduduk kota ini? Ya, benar, sahut Tamliho. Adakah orang yang kau kenal? Tanya raja lagi. Ya, ada, jawab Tamliho. Coba sebutkan siapa namanya, perintah raja. Tamliho menyebut nama-nama kurang lebih 1000 orang, tetapi tak ada satu nama pun yang dikenal oleh raja atau oleh orang lain yang hadir mendengarkan. Mereka berkata, semua itu bukan nama orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang. Tetapi apakah engkau mempunyai rumah di kota ini? Ya, tuanku, utuslah seorang menyertai aku.
Raja kemudian memerintahkan beberapa orang menyertai Tamliho pergi. Oleh Tamliho mereka diajak menuju ke sebuah rumah yang paling tinggi di kota itu. Setibanya di sana, Tamliho berkata kepada orang yang mengantarkan, "Inilah rumahku." Pintu rumah itu lalu diketuk. Keluarlah seorang lelaki yang sudah sangat lanjut usia. Sepasang alis di bawah keningnya sudah sedemikian putih dan mengkerut, hampir menutupi mata karena sudah terlampau tua. Ia terperanjat ketakutan, lalu bertanya kepada orang-orang yang datang, "Kalian ada perlu apa?" Utusan raja yang menyertai Tamliho menyahut, "Orang muda ini mengaku rumah ini adalah rumahnya." Orang tua itu marah memandang kepada Tamliho sambil mengamati. Ia bertanya, "Siapa namamu?" "Aku Tamliho, anak Filistin." Orang tua itu lalu berkata, "Coba ulangi lagi." Tamliho menyebut lagi namanya. Tiba-tiba orang tua itu bertekuk lutut di depan kaki Tamliho sambil berucap, "Ini adalah datuku. Demi Allah, ia salah seorang di antara orang-orang yang melarikan diri dari Dikyanus, Raja Durhaka. Ia lari berlindung kepada Yang Maha Perkasa, Pencipta langit dan bumi. Nabi kita, Isa alaihissalam, dahulu telah memberitahukan kisah mereka kepada kita dan mengatakan bahwa mereka itu akan hidup kembali." Peristiwa yang terjadi di rumah orang tua itu kemudian dilaporkan kepada raja. Dengan menunggang kuda, raja segera datang menuju ke tempat Tamliho yang sedang berada di rumah orang tua tadi. Setelah melihat Tamliho, raja segera turun dari kuda. Oleh raja, Tamliho diangkat ke atas pundak, sedangkan orang banyak beramai-ramai menciumi tangan dan kaki Tamliho sambil bertanya-tanya, "Hai Tamliho, bagaimana keadaan teman-temanmu?" Kepada mereka Tamliho memberitahu bahwa semua temannya masih berada di dalam gua. Teman-teman Tamliho semuanya masih berada di dalam gua itu. Setibanya dekat gua, Tamliho berkata kepada dua orang bangsawan dan para pengikut mereka, "Aku khawatir kalau sampai teman-temanku mendengar suara tapak kuda atau gemerincingnya senjata, mereka pasti menduga Dikyanus datang dan mereka bakal mati semua. Oleh karena itu, kalian berhenti saja di sini. Biarlah aku sendiri yang akan menemui dan memberitahu mereka." Semua berhenti menunggu dan Tamliho masuk seorang diri ke dalam gua. Melihat Tamliho datang, teman-temannya berdiri kegirangan dan Tamliho dipeluknya kuat-kuat. Kepada Tamliho mereka berkata, "Puji dan syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan dirimu dari Dikyanus." "Ada urusan apa dengan Dikyanus? Tahukah kalian sudah berapa lama kalian tinggal di sini?" "Kami tinggal sehari atau beberapa hari saja," jawab mereka. "Tidak," sangkal Tamliho, "kalian sudah tinggal di sini selama 309 tahun. Dikyanus sudah lama meninggal dunia. Generasi demi generasi sudah lewat silih berganti, dan penduduk kota itu sudah beriman kepada Allah yang Maha Agung. Mereka sekarang datang untuk bertemu dengan kalian." Teman-teman Tamliho menyahut, "Hei Tamliho, apakah engkau hendak menjadikan kami ini orang-orang yang menggemparkan seluruh jagat? Lantas apa yang kalian inginkan?" Tamliho balik bertanya, "Angkatlah tanganmu ke atas dan kami pun akan berbuat seperti itu juga," jawab mereka. Mereka bertujuh semua mengangkat tangan ke atas kemudian berdoa, "Ya Allah, dengan kebenaran yang telah Kau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang ini, cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan mereka, lalu memerintahkan malaikat maut mencabut kembali nyawa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan pintu gua tanpa bekas. Dua orang bangsawan yang menunggu-nunggu segera maju mendekati gua, berputar-putar selama 7 hari untuk mencari-cari pintunya, tetapi tanpa hasil. Tak dapat ditemukan lubang atau jalan masuk lainnya ke dalam gua. Sahabat Al-Faidah, demikianlah kisah Ashabul Kahfi yang menakjubkan dalam perspektif Islam.
Kisah ini mengajarkan kita nilai-nilai keimanan, keteguhan, dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam bagi kita semua. Sahabat Al-Faidah, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe saluran YouTube kami untuk mendapatkan konten Islami yang lebih bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.